Ya, video pertama itu gue masih inget banget yang tonton 5.000 apa 4.000. Video pertama 5.000 orang apa 4.000. Wah, antusiasnya gede banget nih. Iya, ya. maksud gue kayak gini sih. Kaget gila. sih, kaget. Iya. Percuma kita punya segala sesuatu itu percuma. Nah, makanya kita harus pikirin, kita harus menang dari mereka. Kita harus punya portofolio yang lebih daripada mereka. Halo teman-teman, jumpa lagi sama gua Marcel. Di kesempatan hari ini Fishpot keluarin edisi tayangan baru nih. Ya, siapa bintang tamunya? Bintang tamu yang diimport jauh-jauh dari Bali. Yang lagi banyak kerjaan di Bali. Ya, ini dia Ko Jeffrey sama Aldino. Wih. Dari mana? Sana? Lu sini dong. Sini. Oh iya. halo. Nengok meja ya nggak apa-apa. Asing. Oke. Asing tapi nggak asing. Oh iya, asing Ya, tapi nggak asing. Dulu kan sering sebelum dibuat kayak begini kan. Dulu sih nggak hampir tiap minggu kesini kan. Pangling lah ya, pangling. Sombong. Siapa sombong? Nggak Oh sih. bukan lu. Lu yang sombong aja. Kayak enakan nih bangku kayak fresh lah, maksudnya suasana baru, gaya baru, terus sama kayak apa ya, kayak bener, ini tempat lama tapi baru gitu. Iya. Semangatnya baru lah nih. Iya, baru. Keren sih. Iya lo pakai duit ya kak. Wih. Kalau pakai daun nggak begini. Ya, paling ngecatnya asalnya digambar. Iya. Kurang duit. Kalau kurang duit. Belum ada duit jadi Bagus. materialnya keren. Mantap. Oke, ini dia Ko Jeffrey. Gimana kok? Ya, sehat. Iya. Ini kok lu lihat Lihat gini sini. ya. Lihat gue juga nggak apa-apa. Lihat sini juga nggak apa-apa. Ya, baik. Baik kok. Ya, gimana? Kayak kencang ya kok. Ya, ada disebut kenceng juga. Sebenarnya sih kerjaan nggak terlalu banyak ya, cuma lama. Oh, proyek jangka Jadi, panjang. jadi jangka panjangnya itu kebetulan. Jadi maksudnya di beberapa kerjaan terakhir ini semuanya jangka panjang. Jadi kelihatannya kayak yang banyak nih ya. Emang banyak sih. Ya lumayan. Enaknya kan lo berdua bisa di split kanan kiri gantian kayak gitu kan. Ya, cuma kayak ya mungkin nggak tahu kenapa ya, rata-rata memang dalam kota sama luar kota itu lebih gampang di dalam kota ya. Iya, lebih cepat. Lebih cepat. Oh gitu ya? Bukan gampang sih ya, sulitnya juga sama, cuma nggak jangka panjang. Padahal kan Jakarta kota gede ya. Iya. Kok kita nggak dapat? Nggak ada yang nyampe bulanan. Ya rata-rata ini kayak yang di luar ini pertama kali kita jangka panjang kan Palembang nih ya. Ya. Palembang tuh. Sumateraan lah ya. Dari 2 bulan lah. Medan, Palembang itu kurang lebih kalau di total itu kurang lebih 3 bulan. Medan, Palembang 2 itu tuh kurang lebih 3 bulan kita di sana. Nah, selepas di situ baru ke Bali. Di Bali ini bisa disebut infinite. Iya, lama banget. Calon infinite Ini project. udah kayak penjaga pantai, hitamnya. Ini gua Ya, udah tukeran, yang nyewain papan seluncur. Jadi uniknya gini sih kalau kerjaan kita ya. Mungkin di kota-kota tertentu kayak di Medan, mungkin ada alasannya ya. Kalau di Sumatera itu kayak di Palembang atau di Medan mungkin karena minimnya bukan bahan. Apa sih? Kerja nih. Minimnya orang yang bisa ngehandling proyek itu di kota tersebut. Ya. Jadi untuk proyek besar di sana saingannya agak kurang, bukannya saingan ya, kayak model orang yang bisa bergerak di bidangnya sama. Ya, makanya kebetulan proyek besar kita dapat dan memang ya mungkin itu kriteria karakter proyek besarnya nih. Tapi kalau di Bali beda. Bali ini kan istilahnya tempat di mana lu spend money. Ya. Lu ngebangun villa, ngebangun hotel itu bener-bener semua duit itu Masuk. keluar di situ. Dan kadang orang tuh nanggung ya, maksudnya kayak yang nanggung udah, gue bikin bagus lah, gue bikin maksimal. Jadi tepat untuk orang tuh spend money di sana. Nah sedangkan kalau Jakarta ini kan kota kerja ya, orang kadang secukupnya.
Makanya sulit untuk kita dapatkan proyek yang misalkan ini gue ada lahan besar nih, kita bikin sayang kadang mereka. Kembali lagi dijadiin tempat usaha kalau ada lahan kan, sedangkan kalau di Bali kan lahan banyak banget. Nggak perlu mereka pikirkan tempat usaha atau apa, bener-bener untuk santai semua. Makanya momentum kita dapat proyek di Bali itu tepat dan banyak sekali yang bisa kita olah gitu. Di situ juga kita dan lanjut terus ya, nggak cuma satu proyek lanjut. Ya karena ya itu dia, maksudnya kayak orang tuh spend money di sana dan mereka penasaran apa sih yang bisa bikin yang bisa lagi dibikin di sana gitu. Nah makanya kita di situ masuk, kita mengembangkan seandainya ada lahan ini kita enaknya bikin apa gitu. Nah itu nggak pernah bisa kita dapatkan. Kayak model di proyek sebelumnya di Bali ini bisa. Makanya gue sebut infinite. Bentuk di dimensi kadang ya. Nah, itu kalau di Bali kita benar-benar kita bisa berpikir luasan. Ya, luas lahan. Bisa liar banget nih, misalkan ini kayak kita mau bikin A, bikin B, bikin C. Kalau dulu kan bentrok di lahannya cuma ada space sekian. Kalau di sana kita justru ditantang, lu bisa buat apa lagi dengan lahan yang ada gitu. Nah, makanya perbedaannya di sana dan semuanya long term. Gitu. Beda. Kita sedikit flashback ke sebelum nih. Siapa sih sosok Jeffrey dan siapa sih sosok Aldino sebelum ada The Aquatic Freak ya? Ya kan? Maksudnya sosok. Ya maksudnya sosok makhluk anjing. Bingung nih. Ngomongnya mesti pelan-pelan. Padahal minumnya air putih, tapi bukan. Iya. Putihnya nggak senang. Oke. Nah, maksudnya mengawali bidang, mungkin kan berdua ngawalin dari aquascape, betul ya? Iya. Betul kan, dunia aquascape. Nah, Ko Jeffrey itu sebagai dulu mengawalinya seperti apa, Dino mengawalinya seperti apa, sampai berdua, kita bikin nih, gitu. Iya kan? Ya mungkin sebenarnya kalau dari gue kalau gue sih lebih baru kalau gue. Kalau dia udah lama, maksudnya mendalami hobi ini ya. Iya. Kita berawal dari hobi lah. Semua berawal dari hobi ya. Hobi yang dijadikan uang. Nah, kalau ngomong hobi kapan gue menekuni, nggak sebatas iseng ya. Mungkin baru start di 2017. Ya, Jadi ikut acara? Ikut acara apa? Kontes? ISTA 2017. 2017. Nah, sebelumnya ngawalinnya hobi sembari jualan. Iya, jadi maksudnya gini, dulu itu gue lebih ke arah jualan. Gue nggak nyeting, nggak apa. Gue jualan. Jualan bahan baku. Iya, tanaman. Gue jualan tanaman. Baru rusak. Gua yang kayak di pinggir-pinggir jalan. Jadi unik mungkin beda ya dari kebanyakan orang. Kalau orang tuh dari dia senang dulu. Kayak lu pelihara ikan dulu baru jualan ikan dong. Kayak yang lain juga seneng. Di sini kita bikin dulu aquascape baru jualan aquascape. Intinya kan gitu ya. Kalau gua enggak. Gua tuh nggak bisa nyeting dan gua nggak suka nyeting dulu. Gua lebih tertarik ke bisnisnya langsung. Dari pertama kali kenal pun gua langsung ngelihat ini potensi besar nih, maksudnya kan dari tanamannya, dari equipmentnya, dari kelengkapannya. Maksudnya kan gue dulu di Bandung nih, banyak bahan baku di Bandung yang bisa gue jual nih. Maksud gue lebih dulu mengenal ke bisnisnya sebelum masuk ke setupnya gitu. Perlu waktu 1 tahun lebih, makanya gue bilang mungkin memulai gue di 2016. 2017 gue baru mulai belajar untuk setup, belajar menyukai gitu. Maksudnya kayak seru juga nih maksudnya kan, karena selama ini gue terlalu fokus jualan dan gue coba setup gitu dan ternyata ini seru juga gitu. Gue sih lebih awal kalau dia. Ya kalau gue sih dari 2010 lah. Dari 2010. Bangkot. Dari zaman kuliah. Dari zaman kuliah gue udah bawa akuarium. Karena emang dari kecil suka ikan. Nah, kuliah ngambil apa? Perikanan. Gara-gara lagi lihat list, gue lihat ada perikanan ya, udah gue suka melihara ikan, gue pilih aja lah. Dari dulu memang lu seneng ikan. Emang hobi ikan dari kecil, dari SMP, dari kecil pokoknya lah. Kalau nanya sedikit nih, mumpung belum lanjut. Kalau kuliah perikanan tuh isinya nggak belajar apa aja? Dikit aja. Ada yang bahas budidaya. Budidaya itu kebanyakan sih ikan konsumsi di Indonesia, kayak tambak, kayak gitu, udang, kayak gitu. Terus ada juga nutrisi.
Ada juga yang Nutrisi tuh buat ikan. ya buat pelet, buat apa itu ada nutrisi, ada juga yang penangkapan. Penangkapan kayak yang kapal di laut lah ngambil ikan gitu. Ada juga. Ada juga khusus. Ada juga yang jadi kebagi Ngobatin banyak. ikan belajar di mana? Ada apa hama Ini tuh hama dokter hama dan penyakit ikan. Nggak ada, dokter ikan Ada nggak hama belajar dan penyakit ikan. ikan. Ada Ada ya? matkul mata hama Tapi dan dokter penyakit ikan tidak belajarin ngobatin ikan. Dokter ikan, dokter hewan tidak mengerti ngobatin ikan. Oh enggak, emang beda kurikulum kan? Jadi kalau dokter hewan itu lebih ke mamalia reptil. Mamalia reptil. Mamalia reptil unggas Iya. gitu. Kalau ikan ya itu. Iya, ikan sendiri kepisah, kasihan. Karena mungkin penyakitnya juga nggak sekompleks mamalia. Cuman ya kan sayangnya kan kalau di kita kan yang lebih dibahas yang buat ikan konsumsi. Oh, Kayak udang. perikanan tuh itu. Lebih banyak Dan lu dikonsumsi. ngambil ke apa waktu itu? Dulu Laut? gue sih ini konsumsi. Oh, konsumsi. Oke, lanjut. Iya, lanjut, konsumsi lanjut. udah gitu. Terus pokoknya. 2010 nanti 2010. Udah, pokoknya gue bawa ke kosan tuh akuarium. Set, dulu aquascape masih mahal tuh kan. Ya. Iya, beli mos saya tuh sekantong 80.000 apa kalau nggak salah. Sekantong tuh sekantong apa? Sekantong Kecil. Sekantong kecil, 80.000. Ada yang jual 160 kadang kan. Batu masih 80 ribuan dulu. Padahal Aquascape ngambil doang ngambil ini. Itu aquascape dulu mahal banget sih Batu itu. di kilo itu cuma aquascape loh. Iya ya. Dan masih blown banget kan, masih pakai lampu yang ungu-ungu tuh. Iya. Zaman dulu. Lampu celup. Lampu celup iya, ya kan. iya, Ya. ngalamin tuh, Ya Bang. dulu tuh. 2010. Soalnya kan informasi nggak kayak sekarang. Ah. Kalau sekarang udah ada YouTube, Googling dikit udah. tinggal nonton Aquatic Freak. Iya, anjay, anjay. Ngiklan. Oke, lanjut. Ya, oke kan. Ya, sekarang udah banyak lah informasi. Udah habis itu ketemu lah tuh anak teman-teman yang aquascape yang di Indonesia tuh kayak siapa kayak Wendy Apojaya tuh ketemu juga Dodi kayak gitu. Semua Mereka juga balik main apa udah duluan? duluan Wendy. Dulu dunia hobisnya masih kecil. Kecil. Oh iya, Jadi jadi- benar-benar deket banget. Dan yang kayak yang gitu nggak mencar kalau dulu itu forumnya hanya 1-2 Iya. untuk lu ngobrol atau share itu misalkan di Kaskus atau di itu ya, Indo Indonesia. Aquascape. Indo Aquascape forum. Jadi maksudnya lu hanya bisa menemukan mereka di situ. Iya. Gitu. Dan mereka itu pasti ada di situ. Kalau sekarang udah beda. Dan ya, maksudnya udah kan semua masing-masing. zaman berubah. Iya, udah gitu ya kan. kayak klub channel lah, tiap kota punya. Iya, udah gitu kan. Dulu Iya kan kan? orangnya dikit kan. Jadi Iya. benar-benar kenal. Ya. Ya bareng deh tuh. Dulu Wendy udah jadi juri. Wendy udah jadi juri. Ya udah akhirnya ketemu Harry juga sempat kan semuanya. Ya udah memang orang lama semua kayak gitu. Berkontes, nah nggak lama ya muncul dia kan emang. Karena ketemu pertama Gua waktu itu gua lagi ditambak. Enggak, jadi gua lagi ditambak. Terus gua suka lihat Facebook kan ya. Lihat ini siapa ya Jeffrey Buce Christian ya? Ini apa orang jualan buce? Ya. Buce tanaman buce Palandra kan. Anjing sampai nama tangkanya kok buce, kayak maniak banget nih. Nah, terus? Iya gua. Terus dia lihat, wah ini ya perusahaan harga. Oh, perusahaan harga ya? Dulu. Oh, terus. Udah viral udah tuh anak nih pokoknya nih. Di aquascape nih pokoknya. Akhirnya baru ketemu di kontes ya. Kontes baru ketemu di kontes. Jakarta. Kontes Jakarta masalah ya. Deket, baru kenalan. Enggak juga. Sih kenal-kenal Kenal aja. gitu. Kenal aja. Jadi awal-awal kenal itu karena Dia buka toko. gua waktu itu kan di 2017 Di Bandung. Enggak. Dari gua kan expand ya dari Bandung ke Jakarta. Gua buka toko di Serpong, BSD. Nah, kebetulan dia juga sama. Iya. Dia ada galeri di daerah Tangerang Ciledug juga, ya? Ciledug Iya. deket. Nah, beberapa kali main untuk ngambil barang. Karena kan dulu gue lebih ngegrosir juga ya, lebih ngegrosir tanaman. Jadi dulu itu tetap waktu bikin galeri pun gue masih concernnya ke grosir gitu, maksudnya makanya banyak kenal sama orang-orang lama itu karena jalur dari situ kan. Nah, waktu itu ketemu sama Dino, terus 1 tahun kemudian dari gue buka di BSD, gue buka lagi di PIK sama di Kebayoran ya. Iya, sebelumnya gue di pick dia di freelance doang. Ya, dia freelance di PIK dekor. Untuk dekorasi. Jadi maksudnya kayak ada setup lempar dia nih dari yang di PIK itu. Nah, yang PIK itu gue ambil alih tokonya sama yang di Kebayoran dan yang di Cipondo. Otomatis kan gue pegang 4, capek kan gitu. Udah kayak gitu, gue harus cari partner. Nah, ya gue milih-milih nih, maksud gue kayak siapa ya yang mau gue ajak kerjasama gitu kan ya.
Nah akhirnya gue ngelihat karakter dia kan oke ya, maksudnya kayak yang ini kayaknya karena kan ini bisnis join ini kan ya you know lah, ya kan, rentan sama yang namanya konflik lah atau rentan sama salah paham atau apa. Jadi gue harus cari orang yang paham tanda kutip bahwa ini nggak mudah untuk memulai, gitu. Ini pasti berdarah-darahnya parah nih, karena kan apapun yang kalau misalkan memulai itu nggak ada yang enak. Nah kalau misalkan dari awal memulai orangnya udah harapannya terlalu tinggi, udah kayak begitu, kayak egonya terlalu dikedepankan, itu kan nggak akan jalan kita kan. Jadi gue ajak dia dengan catatan, maksudnya yuk mau nggak kita jalani ini bersama, konsen di sini nih. Belum aku whatever kita ya? Belum, jauh. Belum. Nah, sip di situ. Nah, kita konsennya bukan ke setup lagi-lagi. Ya, dagang. Dagang. Itu seminggu itu kita bisa 3 kali ke pasar. Ngisi 4 toko lu banyak. Semobil belanja. Mobil itu setiap pagi subuh. Itu dari jam 12 malam sampai ke jam 10 siang lah. Jualan ikan. Pagi 11 siang tuh. Sampai ke jam 12 siang juga. Itu 12 jam kita kerja hanya untuk kirim-kirim ikan, ngambil ikan, kirim ikan. Itu setiap minggu tuh 3 kali. Selama 1 tahun. Ya. Selama 1 tahun nggak ada dekor ya? Nggak ada dekor, karena aneh. memang Fokus. karakter kita itu ketika kita fokus, kita harus gas terus, kita Iya, harus tuai hasilnya dari situ. Karena percuma lu sebenarnya banyak yang bisa lu handle ya, A, B, C, D. Tapi kalau lu nggak fokus, lu nggak akan dapat hasil semua. Bener nggak sih? Betul. Jadi prinsip gua dan dia itu percuma lu kerjakan kalau misalkan nggak maksimal, hasilnya ada tapi kan beda. Nah makanya kayak dulu kita itu memilih kita fokus di ikan loh. Tanaman pun kita udah nggak terlalu lah, yang penting ada. Karena kita nggak fokus, kita fokusnya di ikan sampai mendapatkan hasil maksudnya hasil itu lebih ke omsetnya besar apa lumayan lah gitu, maksudnya Pak Bapak ya. Setahun belajar ikan lah ya di situ ya. Ikan A, B. Iya, walaupun dia dulu hobi ikan pun tapi kan predator. Nah, kita mau nggak mau belajar siklit. Ya belajar siklit semua. Siklit Afrika, siklit Amerika, kayak gitu kan, dari nama-namanya, karakteristiknya, bisa digabung sama apa, makanannya apa. Maksudnya di situ kita belajar koi pun. Buat selling juga, kebutuhan betul, selling juga. Koki kita kan maksudnya karena kita fokus, kita harus tahu dari A sampai Z-nya. Kita belajar tuh selama 1 tahun dan pada akhirnya kita melupakan jati diri kita sebelumnya. Setter kita kan. Cuma tanpa disadari kayak kita kok kayak nggak ada settingan ya gitu kan. Kayak nggak ada settingan. Padahal dulu waktu awal-awal ketemu itu maksudnya kita rapiin toko tuh nyeting. Dekor. Buat kontes. Buat kontes lah apa. Jadi maksudnya dengan harapan kayak dengan klien itu datang kan, wah mau dong nyeting begini. Angin seger kan gitu. Iya, cuma setelah di awal itu kita fokusnya lebih ke jualan, ikan karena lebih seru di situ kan. Nah, kalian belajar sih. Betul. Ya? Karena ada unsur belajarnya. Jadi ada tantangan yang perlu kita jalani nih. Nah, selepas dari itu udah di tahun kedua baru kita kayaknya kita udah mulai harus gas lagi nyeting nih, tangan kaku gitu maksudnya kan. Dapat lah itu di pick-nya pertama kali. Pertama palut. Bikin paludarium itu pertama kali kita baru bikin di situ. Kita belum pernah buat, cuma ya buat ngasal gitu, maksudnya kayak enggak yang penting nih jadi gitu kan. 2 meter 40 ya. Ya, jadi itu pertama kali kita bikin di situ sambil belajar juga. Karena kan selama ini aquascape yang kita pegang kan underwater. Kalau ini kan paludarium itu kan setengah kan. Nah, kita pelajari tuh dari situ, dari pertama kali dapat project, kita coba bikin di toko itu jadi terus-terusan tuh, maksudnya kayak terus displaynya itu jadi kita lebih ke paludarium dan ngikutin. Jadi kayak klien itu jadi gini sih, apa yang kita rasa ini baru, klien juga merasakan hal yang sama. Ketika kita jenuh sama aquascape nih ya, maksudnya bosan karena kan ada 10 display aquascape. Toko orang juga pasti bakal merasakan hal yang sama. Ya, paling udah sering bolak-balik. Ubah lagi settingan. Nggak, jadi kayak yang bosan. Cabut kacanya semuanya. Nah, pada akhirnya ketika kita ngerasa, ini paludarium baru, ganti kaca. Kita ganti semua jadi paludarium, dan maksudnya karena kita ngerasa palut ini kayaknya sesuatu yang baru dan oke. Nah, tepat, maksudnya klien pun datang ke sana, ini mau dong. Jadi dari situ sampai ke seterusnya nih paludarium terus. Orderan, nah di situ mulai nih kita fokus ke sana. Paludarium lagi. Ya, ke kerjaan nih, ke setup. Ikannya ke teteh. Ikannya kita tinggalin dulu. Gitu. Kita bukan nggak mau, kita berusaha buat balance di 2 bidang, cuma nggak kepegang.
kepegang cuma nggak maksimal. Lebih baik kita fokus dulu di Paludarium, dan pada akhirnya ada beberapa kerjaan yang menurut kita potensial. Potensial dalam artian, wah ini kayaknya ini ada kerjaan A, B, C, D nih. Oh ini keren nih. Sayang kalau misalkan kita nggak posting, maksudnya kayak selama ini kan kita ke Instagram dulu, jadi kayak apa-apa posting di Instagram. Jadi kayak gua sama dia tuh kayak misal ada target. Kita post sehari lagi rajin. Pas lagi target. Wajib dapat minimal 500 like. Gimana pun caranya kita harus pelajari triknya. Jam berapa, udah kayak gitu postingan seperti apa, hashtag apa, kita harus kejar itu 500 like. Gua sama dia. Setelah tembus 500 wajib 1000. Nah, itu dulu sebelum eksistensi di YouTube. Belum ada Aquatic Freak ya? Belum ada. Ini kita masing-masing dulu personal dia. Kejar. Kita udah punya masa cukup banyak di Instagram. Nah, baru kepikiran tuh. Pada banyak ini komen. Banyak yang komen. Bang, bikin YouTube. Itu tahun 2018 ya? 2019. Enggak, 2018 ya? Bikin YouTube. Gue masih agak kurang gitu. Nggak bisa. Maksudnya kan karena ya gue hanya berdua sama dia. Siapa mau ngedit, siapa mau videoin, maksud gue kayak yang jadi kayak alasan di kepala itu terlalu banyak. Dan kita belum ada yang memulai kayaknya. Ribet kayaknya, bikin IG yang simple. Tapi setelah kita pikir-pikir, kita perlu sesuatu yang baru dan long term. Itu kedepannya ini kayak untuk bisnis jangka panjang ini bagus karena ketika offline, jadi dari tahun ke tahun mendekati tahun-tahun sekarang nih, maksudnya bisnis offline-nya udah mulai agak lesu, ya kan? Turun jauh. Omset dari tahun 2017 ke 2018 itu drastis, luar biasa. Karena banyak faktor ya. Faktor utama itu karena orang itu udah harus beralih ke medsos kan. Begitupun kita. Kayak gue sama dia mikir gimana caranya, maksudnya orang yang dulu ketergantungan, misalkan kayak lu buka toko mewah dengan segala fasilitas yang ada, lu harus fight di medsos yang kita berkompetisi sama orang yang hanya modal di rumah, nama besar kan. Percuma kita punya segala sesuatu itu percuma. Nah, makanya kita harus pikirin, kita harus menang dari mereka, kita harus punya portofolio yang lebih daripada mereka. Makanya di situ kita cetuskan, ayo kita bukan YouTube gitu, karena faktor bisnis. Karena tekanan dari toko udah mulai lesu, itulah baru kita bikin YouTube. Karena memang tujuan utamanya kan bukan untuk memperkenalkan sorry nih ya, maksudnya kita ngomong apa adanya kan. Bukan untuk memperkenalkan, ini kita harus hanya untuk share. Hanya untuk share nih, enggak. Karena memang tujuan utamanya bisnis. Karena kita harus expand dari offline ke online. Nah, kita bikin YouTube langsung di pertama kali pun yang kita posting itu kenalan sih. Ya, maksudnya lebih ke arah kita mengerjakan apa. Langsung tuh. Maksudnya enggak, oh ini kita tutorial A, tutorial B, kayak sesuatu yang hanya untuk share. Enggak, tujuan kita memperkenalkan apa yang kita kerjakan. Langsung project. Dari awal pun langsung project gitu. Nah, makanya itu ketika itu gue ingat banget tuh. Untuk pertama kali monetize itu minimal 1000 itu subscriber. 1000 subscriber, 4000 jam tayang ya? 4000 jam tayang, betul. Itu seminggu ya, 2 minggu. 4 hari. Ya, cepat langsung. 4 hari langsung kita tembus ya. Sampai seminggu lah. Ya, video pertama itu gue masih inget banget yang tonton 5.000 apa 4.000. Video pertama 5.000 orang apa 4.000. Wah, antusiasnya gede banget nih. Iya, maksud gue kayak gini sih. Kaget gila. Kaget. Ini gila, maksud gue kayak yang gue pernah tulis di Facebook. Gue juga kan ada tetangga toko gue kan pet shop. Dia udah lebih dulu tuh nyemplung di YouTube, ya kan. Mereka ngomong maksudnya untuk ke pet anjing kucing mungkin marketnya lebih besar, gitu kan. Kalau kita ngomong masuk ke YouTube medsos ya, maksudnya lebih mudah untuk menarik audiensi. Sedangkan kalau untuk ikan ini susah loh, betul nggak? Ya kan. Jadi orang yang punya obrolan itu pasti ngarahnya ke sana. Lu bakal menjalani tricky gitu. Jadi maksudnya kayak lu harus cari trik gimana caranya orang yang nggak seneng ikan ini nonton lu gitu. Nah, makanya kita ini kayak semacam orang, kalau gue kan lihat review yang lain ya. Jadi maksudnya kayak kita harus bikin sesuatu yang beda. Nah, itu dia makanya langsung project, karena project itu siapapun dari mau banyak project tapi masing-masing tuh bakal beda.
Betul. Nah, makanya kita harus punya sesuatu yang premium, maksudnya kayak yang sendiri nih ya. Nah, dari situ terus berlanjut, pada akhirnya ada kesempatan. Baim, pertama Baim. Nah, ada kesempatan itu luar biasa ketika kita baru jalan 6 bulan lah ya. Enggak nyampe kayaknya. Kan kita sempat vakum kita 5 bulan, 5 video kita upload guys. Kita nunggu jawaban email. Oh iya benar, jawaban email dari Google. Jadi monetize ini sudah lewat. Kita video masih banyak. Tampung lah. Sayang. Kalau misalkan kan artinya kan kalau misalkan belum disahkan oleh YouTube kan nggak akan keluar nih jadi jadi duit kan. Iya. Kita 5 bulan kita stop. Enggak lah, 5 bulan ya? 5 bulan, Iya. dari bulan 2 sampai bulan 8. Ini udah masuk 2019 nih. Ya. Nah, udah kayak gitu langsung begitu udah cair nih, maksudnya udah ya dapat itunya daftarin. Muncul iklan. Ya, AdSense. Ya. Langsung kita gas lagi di situ, 3 video, langsung kita kesempatan konten sama Baim Wong. Awal perkenalannya panjang lah ya, kalau saya itu nggak akan cukup nih podcast jadi berarti podcastnya sehari semalam dong. nah, nih udah bagi 2 sesi. Oh, Ini bagi 2 menarik sesi. soalnya. Maksud gua kayak yang gini sih, ini enggak ini belum pernah gua obrolin Iya, di mana-mana ya. Maksud gua kayak banyak yang menganggap bahwa kita ini pionir di dunia yang ini aquascape lah ya. Maksudnya untuk masuk ke YouTube atau medsos. dunia ke artisan. Ya istilahnya kita pionirnya. Gimana sih caranya? Karena apalagi orang yang tahu kita sebelumnya. Lu kok bisa tiba-tiba kayak begini gitu? Maksudnya jalur mana yang lu ambil? Nggak terlihat lu punya relasi di belakang atau maksudnya kita bukan orang kaya juga, kan? Bisnis kita biasa-biasa aja, gimana caranya? Nah, ya itu maksud gue kayak yang ketika lu punya keyakinan di A nih ya, YouTube nih, gue yakin ini YouTube ini bakal dapat bisa memberi kita masa depan lah istilahnya. Ya kita harus fokus di situ gitu maksudnya dengan semua keyakinan yang kita punya nih. Nah pada akhirnya ada kesempatan waktu itu gua dipanggil sama Baim Wong itu karena gua nyari tahu, bukan tiba-tiba Baim Wong tahu gua manggil, enggak. Gua kontak dia lewat WhatsApp, DMIG ya? WhatsApp. Enggak, DMIG dulu dia bales, dikasih nomor. Bini gua tuh yang nge-WA, yang nge-DM iseng-iseng gitu kan ke Instagramnya. Ternyata dibales. Gitu dibales tuh kan. Nah, bebas dibales. Gua sama dia mikir, oh ini mah kayaknya adminnya gitu kan. Adminnya atau siapanya. Karena ngajak bisa nggak ketemu di office gua yang di jalan itu Ya dekat Tanah Kusir lah. Ya, Tanah Kusir di sana. Ya udah kita janjian tanggal sekian. Dikirain mah ketemu ini emang. Iya, gue pikir kan ini pasti admin yang namanya artis. Di situ kan dia udah nyaris selevel sama Raffi ya dulu ya. Gitu. Kalau sekarang kan udah selevel ya. Kalau dulu kan dia udah melejit banget. Ya, cuma dia lagi mau ngejar dulu itu. Karena itu baru banget pindah, masih kosong. Iya, kantor. Iya, kantornya itu Jalan Benda. Pokoknya gara-gara Melisa nonton kayaknya mau buat akuarium nih. Kayaknya lucu nih akuarium nih gitu. Nonton nih kan. Iseng gitu bini gua. Langsung ditawarin, dibales kan. Nah, udah gitu kita jalan ke sana bertiga, gua Melisa sama dia. Ternyata Baim Wongnya langsung. Dan itu tuh nomornya Baim Wong. Gitu kan. Langsung ngobrol, ramah banget. Ngobrol, langsung to the point. Kita nggak banyak cas-cis itu, langsung to the point. Gimana bro, ini yang lo perluin apa aja? Jadi mungkin beda ya, maksudnya kayak level artis yang udah top itu kayak dia nuntun, lo harus ngapain di sini gitu. Lo harus ngapain, apa yang harus kita lakukan tuh dia nuntun. Kita nggak bingung jadinya gitu. Oke, langsung kita di situ langsung bikin begini. Oh, kita langsung gini. Oke, nanti lusa lu ini dulu, maksudnya kayak
atur-atur dulu nih persiapannya apa segala macem. Cek lah. Ngecek apa, cek kaca lah apa segala macem. Ketemu lagi. Nah nanti kita kesana lagi. Nah pas kesana lagi gue udah ngajak tuh. Maksud gue kayak yang gini sih. Gue kan hanya berdua dan gue waktu itu karyawan cuma satu, ya kan, bertiga sama Bram tuh. Yeah. Terus udah kayak begitu, ini kayaknya gue harus ngajak orang banyak, gitu kan. Dan walaupun gue udah lebih dulu kan waktu itu gue udah ada YouTube kan, cuma gue ngerasa kayaknya lebih ringan kalau kita kerjakan bersama-sama gitu loh. Dan ini momentum yang bagus untuk teman-teman, ya kan. Kita saling bantu lah, ya maksud gue kayak gue ada chance bagus. Kalau gue makan sendiri nggak habis, gitu loh. Gue makan sendiri nggak habis dan untuk apa? Maksudnya kayak ada kesempatan. Anggap gini lah, lu nyetak baju nggak harus semua dari nyablon sampai bikin kaos lu dong. Kan ya dimakan sendiri kita nggak habis lah ya. Makanya prefer bagi-bagi gitu karena prinsip kita ketika kita ada kesempatan bagus, kita nggak tahu kapan kita bisa nolong orang maksudnya nih. Ya kan? Karena mungkin dari dulu kita terbiasa ditolong orang, gitu kan. Ada momentum bagus untuk kita berbagi, nolong orang, nah kita manfaatin gitu. Jadi supaya apa? Supaya istilahnya kayak kita tuh nggak nyesel nih kemudian hari kayak aduh ketika gua lagi posisi bagus kenapa gua nggak nolong gitu kan, kenapa gua nggak bantu gitu kan, itu nggak ngerugiin kita loh. Ya kan, justru saling bantu membantu, title-nya kan seperti itu. Nah itu terus terjadi sampai ke Raffi kan, gue ngajak lu, Anthony, Niko, intinya dengan teman yang berbeda-beda, tujuannya tetap sih, jadi istilahnya kita share, berbagi keuntungan satu sama lain, karena nggak menutup mata ya bahwa ada bisnis juga di situ kan. Gue ngejar keuntungan, mereka juga sama, kalian juga sama, maksud gue kayak kalau itu memang bagus untuk dilakukan kenapa enggak gitu loh. Cuma jalan untuk menapaki ke arah sana itu memang nggak mudah. Kita harus konsisten. Konsistennya itu apa? Konsistennya itu jadi kayak jangan aji mumpung gitu. Aji mumpungnya kayak misalkan wah ini mumpung lagi dekat sama artis pepet terus sampai jengah gitu. Nah itu gue bener-bener hindari. Gue dan dia tuh hindari. Gue nggak berani WhatsApp duluan kalau mereka nggak WhatsApp. Dari dulu sampai sekarang gitu. Ketika mereka perlu baru kita datang. Intinya gue selalu pertahankan seperti itu. Ketika mereka perlu baru kita datang. Jangan sampai kayak kita terus yang perlu, gitu loh. Jadi kayak harus besar mereka dulu yang perlu ketimbang kita. Kalau itu tidak datang-datang ya bukan rezekinya. Nah itu prinsip kita ya di The Aquatic Freak. Dan pada akhirnya perjalanan ini bikin kita tuh dikenal orang karena project. Jadi gue sih bersyukurnya gini ya, subscriber gue banyak, ya kan, viewer gue banyak. Itu nggak akan ada artinya kalau misalkan nggak ada impact ke project. Memang dari awal The Aquatic Freak dibangun itu sasarannya adalah pengganti toko yang telah hilang. Gitu, karena kita udah memutuskan untuk lepas semua toko, kita fokus online untuk menjalankan usaha. Nah, YouTube ini media untuk membuat orang tuh tahu siapa kita dan di mana mau hubungin kita dan apa yang bisa kita buat sebagai contoh bagi mereka. Dan itu sukses. Gue bilang sukses lah. Sampai detik ini semua portofolio yang sudah kita masukin ke dalam konten itu jadi bahan inspirasi bagi mereka untuk kontak kita. Gue mau dong bikin kayak gini, gue mau dong kayak begini. Itu tujuan kita sesungguhnya. Jadi bukan karena wah ini gue pengen terkenal nih atau apa nih. Sampai kan kita beberapa kali ya, maksudnya gue pernah masuk Metro, terus kita pernah di Net TV. Ya, jadi kayak sebagai individu YouTuber kita nggak ke arah sana. Makanya itu kenapa ketika kita lagi hektik sama kerja, mau nggak mau kita harus karena di down dulu gitu kan. Down dulu aja. Sebenarnya sih itu nggak bagus juga sih, nggak bagus karena gini, ketika kita nggak update apa sih yang udah bisa dibuat sama The Aquatic Freak gitu ya, dan orang-orang ini nggak tahu gitu, maksudnya kayak orang tuh udah jenuh. Mereka tuh hanya memandang kerjaan 2 tahun ke belakang nih, gini lagi gitu maksudnya kan. Padahal kan yang barunya ini banyak sekali. Dulu kita cuma bisa bikin ya aquascape lah di ukuran 2 meter atau paludarium 3 meter, 2 meter. Kalau sekarang kan lebih ke outdoor
yang udah hektaran gitu mainnya kan, nyaris sehektar lah ya yang di Ubud itu. Jadi maksud gua kayak nggak bagus juga untuk kita ngerem. Cuma apa boleh buat ini harus kita korbankan dulu gitu, karena kalau kerja ini tanpa fokus, karena tetap sih maksudnya kerjaan kita itu tetap harus ada gua, tetap harus ada dia. Ya, nggak bisa Di loss gitu kan. Dulu tim kita mungkin paling banyak 5 orang. ya. Sekarang Udah lebih dari 30 di total yang bantu kita tuh. Bantu. Udah lebih. Nah, makanya tim yang besar, kerjaan yang besar, tanggung jawabnya besar. Makanya itu kita harus fokus. Kita ya udah kita korbankan dulu nih YouTube-nya. Sambil belajar pelan-pelan lah Ya, gimana karena, caranya nih. nah, Jalan itu sambil dia. jalan. Betul. Jadi kayak di tengah kerjaan kita yang baru ini nih, kita ini sambil belajar masalahnya. Sekolah lagi. Semua halnya baru. Makanya kayak Hal baru. oke, kita udah 3 tahun ada di bidang ini, gerak di bisnis ini kita udah 3 tahun, tapi 1 tahun terakhir ini yang kita kerjakan semuanya fresh baru, dan kita tuh bener-bener kayak orang yang masih pada belajar. Iya. Intinya kayak begitu. Kalau kita lagi belajar nggak fokus ya hasilnya nothing. Karena sudah jadi trademark gua dan dia juga. Setiap kali kerja itu jangan hanya nilai dari uang, itu nomor 1. Iya. Duitnya ini dulu deh, maksudnya jangan dulu dipandang deh ya. Tantangannya sama apa nih yang bisa kita kembangkan di sini, karena itu penting banget untuk kita mengembangkan diri. Ketika lu punya skill dan pengetahuan yang lebih daripada orang, Iya. uang itu ngikut. Itu prinsip gua dan dia. Kadang berapa kali kan kita kerja rugi udah sering ya, Iya. demi mendapatkan pengalaman. Maksudnya rugi gini loh, kita di link A, misalkan Salah nih hitung, ya, salah hitung. Enggak. bukan bukan salah salah itu, kita sengaja lebihin. Pas lihat kayaknya. Ini kayaknya kurang nih kalau A. Misalkan owner udah puas nih dengan A nih ya, maksudnya Oh, kayak- tambahin bahan lagi. Iya, kita Iya, sendiri itu. sendiri. Kita sendiri. Jadi maksudnya dengan kayak setengah pertaruhan ya. Jadi kayak aduh ini kalau misalkan nggak sukses bonyok kita. Tujuan kita cari duit sia-sia. Tapi enggak, karena ya itu tadi, fokus, konsisten, yakin. Ketika lu punya 3 itu, istilahnya kan, lu berkorban di belakang nih ya, di depan nih ya, untuk mendapatkan hasil bagus di belakang dong gitu maksudnya kan. Tapi kalau misalkan lu kayak setengah-setengah ya, lu stuck di tempat aja. Kerja minta A, ya udah lu buat A. Kerja kayak begitu aja flat. Nah, kalau kita enggak, selalu berusaha untuk upgrade level. Ya kalau bisa hampir tiap project hasilnya beda gitu. Betul, seperti itu. Sehingga terjadilah sekarang setiap bulan itu pertumbuhan dari tantangan yang kita lakukan itu terus bertambah. Padahal kita berawal dari akuarium kecil, ya. Nggak pernah belajar gabung dulu, misalkan portofolio gua 1 tahun gua ikut si A di project besar, kan nggak ada ya. Nggak ada. Semuanya Iya. dari nol, kita belajar di lapangan, meraih sukses sampai di detik ini itu karena kita berjudi itu dalam artian sesuatu yang kita belum pernah lakuin nih. Nah, kita jalan sambil belajar. Nah, itu kita berani kita ambil tuh. Yang paling gila sih ya di Bali itu kan. Balik. Siapa yang pernah bikin air terjun 40 meter gitu maksudnya kan, di lahan tuh berapa ya, 2.500 meter kalau nggak salah. Ya. Nggak pernah lah, apalagi kita ya. Maksudnya gue mau nanya pun nanya ke siapa gitu maksud gue kan. Kita harus jalan sendiri gitu. Nah, setelah kita yakin, ya udah kita jalan aja nih. Kita jalan aja udah gitu maksudnya. Sambil belajar juga. Banyak hal yang harus dikorbankan. Ke satu gue nggak pulang-pulang, dia juga sama gitu kan. Lu juga tahu sendiri. YouTube yang paling utama. Babak belur sih. Babak belur banget YouTube Nggak gitu kan. kepegang. Sama sekali. Sebenarnya kepegang, cuma kan Si Bra. semua kru gua yang tadi gua bilang kan asalnya 5 orang ini ya, tadinya khusus pegang kamera, Fahmi. Tadinya khusus ngedit, semuanya gua suruh nyangkul. jadi Suruh bikin batu. jadi ngepalain yang orang Jadi, barunya itu lah. Gitu. Dan berkembang dari situ, maksudnya kayak itu pertaruhan kan, kita mengorbankan orang-orang ini untuk tujuan yang lebih besar, dan itu terjadi. Di Bali ini beranak, kerjaannya tuh banyak. Sampai 4 sampai 5 kali gitu, maksudnya beranak terus gitu. Itu dari bulan 7 sampai sekarang bulan 2 tuh belum selesai. Akhirnya tukeran. Baru Ya. Jeffrey balik ke Jakarta. Baru 1 bulan terakhir ini kan gue di Jakarta. Dino, asalnya kan Dino lu Jakarta aja, karena Jakarta juga kan banyak kan proyeknya.
Dan sekarang gantian nih, gue udah 6 bulan di Bali, gue udah jenuh banget gitu. Maksudnya jenuh tuh kayak gue butuh apa ya, butuh dunia yang baru, karena memang gue nggak biasa untuk proyek jangka panjang ya. Kayak gue perlu sesuatu yang hektik tapi banyak gitu kerjaannya, jangan hektik tapi cuma satu, jenuh gitu. Maksud gue, kalau gue sih kayak begitu kan. Makanya sampai ada di titik ini kita udah mulai lagi upload. Kenapa? Bukan berarti kita udah nggak sibuk, enggak, tetap sibuk, cuma karena pembelajaran inilah 7 bulan di Bali itu membuat kita belajar cukup lah harusnya. Bagaimana menghandle sebuah proyek tanpa mengganggu hal yang lain yang lebih penting juga. Gitu. Itu perlu waktu 7 bulan sampai gua menemukan metodenya. Bagaimana kita kerja proyek, tapi maksudnya keringat kita nggak terlalu banyak di sana gitu maksudnya kan. Dan itu berjalan tetap baik. Dan pada akhirnya bisa, akhirnya kita dikit-dikit upload lagi. Wah, itu ketinggalannya banyak banget. Memulai lagi dari nol, cuma ya itu. Ketika ini ya gue anggap YouTube gue nggak ada lah. Gue nggak pernah terkenal itu. Gue anggap seperti itu. Iya, soalnya kan pasti kalau udah lama nggak upload, reach-nya udah turun banget tuh. Iya, betul. Kayak ngisi bensin ya. Mulai nol lagi. Iya, udah, anggap aja dari nol lagi udah nggak masalah. Karena tujuannya gue nggak pengen gue pengen terkenal jadi artis. Karena tujuannya YouTube-nya buat portfolio. Orang yang memang pengen cari tahu, apa sih yang bisa dibuat sama lo, ada di situ gitu. Di Instagram, di YouTube, maksud gue dua itu tuh nyawa, bukan berarti kita ini gue pengen ngartis, enggak. Dari awal pun seperti itu, makanya sempat gas rem, nggak konsisten, bukan karena yang memang gue akui gue tidak konsisten untuk terus-terusan upload di YouTube, karena kan memang gue harus pentingkan apa yang lebih penting dulu gitu kan. Nah seperti itu. Dan setelah itu gue ngelihat teman-teman kayak Anthony itu, siapa lagi, Gio ya, itu waktu awal zaman nge-YouTube kan kita banyak share, ya kan, banyak share. Itu posisi ketika gue lagi banyak viewer atau apa kan, banyak ngobrol atau apa, ya gue cuma bisa maksudnya kan ngasih tahu nih, maksudnya gimana cara narik audiensi atau gimana segala macem ya. Sebenarnya nggak ada apa-apa lagi, fokus udah, itu doang, konsisten fokus. Jangan, jadi gini sih, gue pernah bilang ke lu kan, ketika lu jualan sesuatu, ya kan, upload di YouTube. Ada yang nonton 1000 nih ya, itu 1000 calon pembeli produk lu. Harusnya lu seneng dong. Betul. Toko pun paling 1 hari 5 orang yang lihat, itu belum tentu beli. Ya, 10 orang yang datang ke toko lu udah seneng. Tapi lu upload YouTube konten menawarkan ikan lu dan nonton hanya 1000 lah, itu 1000 orang lihat gitu maksudnya kan. Ya mungkin bukan orang ya, 1000 kali dilihat sama orang lah. Gua nggak tahu jumlah orang yang lihat berapa. Nah, beda kalau misalkan lu vlogger, lu memang lu mencari viewer, konten kan. Betul. Maksudnya kayak lu tidak menjual apapun di situ. Betul. Lu menjual diri lu, pengetahuan lu, konten lu. Nah, itu ada perbedaan di situ. Makanya kenapa maksudnya kayak teman-teman ini jangan disamain gitu maksud gua. Kan gua hanya bisa berbagi seperti itu. Sama halnya ketika gua dan dia juga ngonten yang nggak penting. Maksudnya yang nonton cuma 1000, 2000, itu calon pembeli, Pak. Ya kan? Beda kayak lu ngelawak di situ ya. Istilahnya kayak lu nge-review apa yang nggak ada untungnya untuk dibeli kan. Itu pasti bakal beda. Lu mengharapkan viewer banyak, itu wajar. Iya, benar juga ya kok. Iya, makanya kan beda-beda. Misalkan lu menjalani YouTube lu dan teman-teman yang lain menjalani YouTube-nya, itu ada kepentingan dan tujuan yang berbeda. Betul. Jalan yang dijalaninya pasti bakal sama, pernah sepi gitu. Cuma ya setelah ada kesuksesan nih sekarang nih, kita lihat kan, hal pertama yang gua lihat itu kayak akhirnya lu udah bisa melewati itu gitu. Dan karena gua udah pernah merasakan juga kan, kita udah pernah merasakan bagian sepinya, kena hujat kena hujat atas sesuatu. Kalau kena hujat sedih ya. Enggak, awal hujat atas sesuatu yang kita tuh tidak lakukan. Gitu maksudnya kayak itu pembelajaran lah ya. Ketika lu mau show di depan banyak orang, apalagi berharap mendapatkan popularitas. Ada yang suka dan ada yang tidak suka juga. Itu satu, kedua, maksudnya lu harus melawan sentimen pasar nih gitu ya. Ada yang suka dan ada yang gak suka. Kadang kita cuma fokus sama yang gak sukanya. Ya, dari 100 positif 5 gak suka, kita tuh fokus ke yang 5. Sama kayak orang-orang suka ngelihat
jeleknya orang. Betul. Padahal baiknya lebih banyak. Lebih kadang. mengkilat jeleknya gitu kan ketimbang baiknya gitu. Nah itu sesuatu yang harus dilewati oleh kita yang memang mau konsisten nih di bidang YouTube. Sama kalau bisa maksudnya jangan terlalu monoton juga. Dalam artian monoton itu kayak oke, konsisten perlu kan. Kita konsisten jalan aja terus gitu. Terus upload. Gak usah pikirkan sepi atau rame, gak usah. Cuma kita juga harus kayak orang tuh kan harus punya kreasi ya, kreatif lah. Isi kontennya apa gitu misalkan. Apakah ini sudah cukup disukai oleh orang atau enggak gitu. Kita juga harus mau kreatif dan mikir gitu. Minimal kalau kita mentok ya, panggil tim kreatif lah gitu. Maksudnya kayak sekarang lu ya istilahnya kayak begini aja kan ini udah inovasi sih. Kayak gini ya, ini udah inovasi. Maksud gue kayak yang ketika lu kontak gua, sebelum kontak juga kan gua liat lu upload di Facebook ya atau di Instagram. Waduh ini mantap nih, maksud gua kayak lu memasuki babak baru dari keseriusan lu di bidang ini. Ya kan? Maksud gua kayak oke, akhirnya temen gua sadar gitu bahwa ini udah nggak bisa di santai-santai. Ya kan? Karena beda di tahun 2023, 2024 mungkin lu harus lebih serius lagi di medsos untuk bisnis lu. Ya dong, nggak bisa kayak ini nyambil lah gitu atau udah iseng aja, nggak bisa kayak gitu. Sebelum orang lain melakukan itu atau terlalu banyak yang baru memulai, minimal kita sudah ada dulu di posisi, lewat dari tahap sulitnya dulu. Betul. Lah ya kan. Ya sama kayak bisnis offline juga. Kalau misalkan lu mau mulai sendiri sama mulai bareng rame-rame kan beda susah. Makanya gue seneng teman-teman gue yang di angkatan 2 tahun lalu gitu ya. Lu angkatan 2 tahun lalu. Iya dong. Kan angkatan 2 tahun lalu. Bener kan? Angkatan 2 tahun lalu kan ada yang angkatan tahun lalu, ada yang angkatan sekarang dong. Iya, awal Covid, middle Covid sama akhir Covid ya. Iya, belum akhir tapi udah udah mau akhir lah. Kan sekarang udah bener-bener real new normal ya. Maksud gua kayak yang kita salah satu orang yang ngawalin jualan ikan atau jualan sesuatu yang berbau ikan lah ya di YouTube gitu. Cuma sayangnya kan gas rem nih. Cuma Anthony sama Gio aja nih yang gas terus. Kalau yang gue lihat dan itu berhasil bagi mereka gitu. Nah sekarang teman-teman atau kita nih ya, lingkup kita gitu, udah mulai harus mikirin serius. Seperti gua pun walaupun sibuk di kerjaan, gua harus tetap menyempatkan bahwa ini tuh penting gitu. YouTube ini penting. Sehingga masih tag video sih kita ya. Masih dari dulu walaupun 5 bulan kita ngilang, ini video masih tetap kita tag. Filenya banyak sekali gitu. Kerjaan kita yang kelewat gak masuk YouTube itu mungkin ada sekitar 10 kerjaan ada gitu yang benar-benar gak masuk gitu kan. Tapi tabungan videonya ada. Nah, minimal seperti itulah. Walaupun kita nggak sempat ngedit, nggak sempat ngupload, minimal tag videonya aja dulu. Kegiatan. Usaha. Betul. Ada usahanya gitu. Nah nanti ketika waktunya tepat, timingnya tepat, ambil waktu, pentingkan dulu ini jalan. Karena ini modal utama untuk ke depan. Gitu. Jangan pernah remehkan medsos, Bung. Yes. Waduh, panjang juga nih. Ini jujur nih podcast paling panjang seumur gua mau podcast. Ya, lu salah kan? Gua seneng ngomong. Undang gua cepet setengah jam. Tadi kan udah mulu kan, karena dia memang nggak seneng ngomong. Kalau gua seneng. Oke. Cuma yang penting ada bobot. Iya, banyak hal yang bisa dipelajarin. Ya tujuannya sih itu sih. Iya, gua nggak tertarik menceritakan, ini membanggakan apa yang Enggak gitu maksudnya. Makanya jarang nih kita nggak pernah di atas langit masih ada langit. Iya lah, banyak yang lebih. Maksudnya gue nggak pernah mau kayak wah gue udah pernah bikin ini loh atau apa gitu. Gue nggak. Kita ini bukan tipe orang yang maksudnya menganggap bahwa ini kita udah melakukan ini enggak. Makanya masih belajar banyak banget di atas kita masih harus kita pelajari. Cuma itu salah satu yang harus kita kejar. Iya. Yang ada di langit itulah yang harus kita kejar gitu maksudnya. Betul. Bukan jadi nggak ada waktu buat mengagumi. Ya.
kita harus jadikan orang yang paling atas itu saingan kita untuk kita kejar gitu. Oke. Kayaknya kita akhiri dulu buat kelamaan. Iya. Oke. Next enggak kelamaan juga kan. Soalnya kan banyak yang kita pelajarin dan bisa kita petik juga. Mudah-mudahan. Ya. Makasih banyak buat Dino yang udah sampai datang dari Bali. Orang Bali sekarang. Oh iya, orang Bali sekarang ya. Jadi beli. Anak pantai. Beli Dino, beli Jin. Terus sama Ko Jeffrey yang udah sama-sama. nyempatin waktu datang ke sini. Oke, teman-teman. Mungkin sekian dulu perjumpaan kita hari ini di podcast kali ini. Semoga banyak manfaat yang bisa dipelajari di setiap podcast yang gue bikin. Oke, kita mengenal lebih jauh sosok-sosok beliau dan gue akan kulik terus, cari terus narasumber yang mungkin belum pernah kelihatan atau yang sudah kelihatan dan kita kulik asal usulnya kan kayak tadi lu juga cerita awalnya gimana awal kan itu kan nggak diceritain di YouTube, iya kan? Nah kayak gitu. Oke teman-teman, makasih banyak Ko Jeffrey sekali lagi, Dino ya. Sukses terus. Pokoknya nanti mungkin lain waktu kita bisa undang lagi ngobrol lagi tentang yang lain ya. Bisa. Masih banyak. Ini kalau memorinya masih banyak ini 2 jam lah. Coba kita lain kali masih ngobrol. Okay. Karena kan nih, lu lewatin 2 hari pun nanti ada cerita baru buat. Betul. Oke, ya. Oke, teman-teman, see you next video dan salam amis. Salam amis. Bye bye. Gini ya. Dah. Iya.